Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanisa dengan NIM C0E024016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Latar belakangnya yaitu pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh warga negara kepada negara untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan menjadi aspek penting dalam memastikan kelancaran operasional keuangan negara dan pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan kesempatan untuk membayar pajak mereka secara angsuran, sehingga tidak dapat membebani mereka pada akhir tahun. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memahami lebih lanjut mengenai mekanisme pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan bagaimana hal ini diterapkan dalam sistem pajak Indonesia. Yang kedua, itu untuk mengetahui berbagai macam jenis pemungutan pajak penghasilan, termasuk ketentuan dan tarif yang berlaku. Materi yang pertama ada pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah bentuk pembayaran angsuran atau cicilan pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak selama tahun pajak berjalan. Sistem ini memberi fleksibilitas kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya secara berkala untuk mengurangi beban pembayaran pajak di akhir tahunnya. Proses pemungutan pajaknya yang pertama ada pajak penghasilan, merupakan pajak langsung yang dihitung oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan mereka. Yang kedua ada pajak dihitung dan dibayar secara berkala dengan memanfaatkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajaknya. Dari hasil perhitungannya, pada akhir tahun pajak, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang dan melaporkan melalui surat pemberitahuan tahunan. Pembayaran atau pelunasan dilakukan secara cicilan dengan batas waktu yang ditentukan. Tanggal 31 Maret untuk individu dan tanggal 30 April untuk badan usaha tahun takwim berikutnya. Pelunasan pajak dan sistem angsurannya, angsuran bulanan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi ruang bagi wajib pajak untuk membayar pajak secara angsuran bulanan. Yang dimana pajak yang terhutang tidak perlu dibayar sekaligus pada akhir tahun, tetapi bisa dicicil dalam bentuk angsuran bulanan yang dihitung berdasarkan pajak terhutang di SPT tahunan. Sifat pembayarannya yaitu pembayaran ini disebut sebagai pembayaran pendahuluan atau kredit pajak karena angsuran yang dibayar sepanjang tahun akan dikreditkan pada akhir tahun pajak saat menghitung pajak terutang. Di sini ada macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21. Pajak yang dibayar oleh individu atau karyawan atas penghasilan yang mereka terima dalam bentuk gaji, honorarium, dan tunjangan. Yang dimana termasuk penghasilan tetap maupun tidak tetap, serta penghasilan lainnya yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa. Tarif pajak penghasilan ini menggunakan tarif progresif dan bervariasi sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, untuk individu, tarif pajak dihitung berdasarkan penghasilan tidak kena pajaknya dan dijumlahkan penghasilan dengan yang diterima oleh mereka. Yang kedua, ada pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 itu pajak yang dikenakan kepada badan usaha yang bergerak dalam sektor perdagangan, ekspor, impor, atau kegiatan terkait lainnya. Termasuk dalam pemungutannya adalah badan usaha yang beroperasi di sektor industri seperti semen, baja, otomotif, dan farmasi. Tarif pajak untuk pajak penghasilan pasal 22 ini biasanya bervariasi antara 1,5% hingga 7,5%, tergantung pada jenis barang yang diperdagangkannya. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak yang menerima penghasilan dari jasa, sewa harta, bunga, dividen, royalti, dan penghargaan lainnya.
Jasa yang dimaksud yaitu meliputi jasa konsultan, manajemen, teknik, dan sejenisnya. Pajak penghasilan pasal 23 ini memiliki tarif 15% untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan 2%-nya untuk penghasilan dari jasa dan sewa harta. Pajak penghasilan pasal 24 yaitu menyediakan fasilitas bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan dari luar negeri untuk memanfaatkan kredit pajak mereka agar mengurangi pajak yang terutang di Indonesia, yaitu untuk menghindari pembayaran pajak berganda antara negara asal pendapatan dan Indonesia. Pajak penghasilan pasal 25 yaitu angsuran pajak penghasilan yang dilakukan secara bulanan selama 1 tahun. Hal ini berlaku jika terdapat kurang bayar pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan. Angsuran bulanan pajak penghasilan pasal 25 itu dihitung berdasarkan pajak yang terutang dari penghasilan yang telah dilaporkan. Pajak penghasilan pasal 26 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh kantor pusat dari usaha yang beroperasi di Indonesia, terutama dalam kegiatan yang melibatkan bentuk usaha tetap atau BUT. Pajak penghasilan pasal 26 ini dikenakan tarif 20% pada penghasilan bruto dari luar negeri. Dari materi yang sudah saya sampaikan, di sini ada kesimpulannya, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan mekanisme pembayaran pajak secara angsuran yang memungkinkan wajib pajak membayar kewajibannya secara bertahap. Ada pula berbagai jenis pemungutan pajak seperti pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Itu memiliki tarif dan objek pajak yang berbeda sesuai dengan penghasilan atau aktivitas wajib pajaknya. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.